Jadi zaman dulu itu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini putranya itu sakit panas, terus akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Datangin malaikat Jibril, dikasih tahu Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya anak kamu itu diganggu setan. Akhirnya Nabi Sulaiman panggillah setan itu sama Nabi Sulaiman. Dipanggillah ratunya setan atau raja setan dikala itu. Itu nama ratu setan atau raja setan itu namanya setan serobot. Nah, setan serobot ini punya anak buah itu 19. Jadi tubuh manusia ini dimasukin 19 setan yang ganggu dalam tubuh kita itu. Satu setan yang bernama Mino. Nah, setan Mino ini sering mengganggu otak kita. Kadang pusing, kadang itu setan, namanya setan Mino yang ganggu otak kita itu, setan Mino di zaman Nabi Sulaiman. Nah, yang kedua, nama setan itu Ro'in. Nah, setan Ro'in itu tugasnya mengganggu dalam manusia ini di badannya. Kadang badan itu merasa yang nggak enak. Setan Ro'in namanya. Yang ketiga setan Hubi. Nah, setan Hubi ini yang sering mengganggu di telinga, setan Hubi. Nah, yang nomor 4 itu adalah setan, namanya setan Marani. Nah, itu setan yang mengganggu di mulut. Nah, makanya kadang-kadang mulut ada yang menceng kepada ada yang pokoknya susah ngomong, menceng mulutnya. Itu namanya setan Maroni. Nah, yang kelima itu setan namanya Duhri. Nah, Duhri ini setan yang mengganggu di kedua mata kita. Nah, kalau di zaman Rasulullah itu jadi penyakit ain. Nah, kadang-kadang kan kalau udah penyakit ain itu repot. Kadang-kadang perempuan gitu, kadang-kadang masuk mall itu udah kena setan penyakit ain, kena diskon sedikit aja jadi pengen beli gitu, penyakit ain. Dari Nabi Sulaiman itu namanya setan Duhri. Yang ke-6 itu setan namanya setan Wahitu. Setan Wahitu itu yang ganggu lengan. Nah, ganggu lengan. Kadang-kadang berat lengannya, kadang-kadang sakit, lemes itu. Ganggu namanya setan Wahitu. Ada lagi yang nomor 7 itu setan namanya setan Ba'yuh. Itu yang mengganggu sumsum, makanya orang yang sering lemes, lumpuh, cacat itu bisa diganggu namanya setan Ba'yuh. Dan lagi yang nomor 8 yaitu setan Baliyun. Nah, setan Baliyun ini setan yang sering mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita. Itu namanya setan Baliyun. Beda lagi nomor 9 itu setan Baliyu. Nah, setan Baliyun. Nomor 9 setan Baliyu. Setan Maliyu. Nah, nomor 9 itu setan Maliyu. Nah, setan Maliyu ini sering mengganggu punggung kita ini, terus mengganggu lambung.
itu yang sering mengganggu. Nah, nomor 10 yaitu setan malitung. Namanya setan malitung. Itu mengganggu bokong kita atau pinggang kita. Pinggul. Mengganggu pinggul kita. Namanya setan malitung. Nah, nomor 11 itu setan hambun. Setan hambun ini tugasnya mengganggu di kedua paha kita. Terus nomor 12 namanya setan kadung. Nah, itu yang mengganggu dagu kita. Ada lagi setan yang bernama nomor 13 itu setan fatikun. Nah, setan fatikun yang mengganggu dalam muka kita nih, wajah kita, anggota muka kita ini. Setan fatikun namanya. Nah, karena murung, auranya nggak enak, jelas itu ganggu, namanya setan fatikun. Nah, yang nomor 14 itu ada setan namanya dalungan. Setan dalungan ini mengganggu syahwat kita. Nah, setan syahwat kita. Yang nomor 15 itu namanya setan kalikit. Itu mengganggu usus kita, yang ngerokotin usus, penyakit usus. Tapi yang nomor 16 itu setan namanya kaliku. Setan kaliku ini setan yang mengganggu dubur kita. Setan itu. Yang nomor 17 namanya setan talupu. Nah, itu yang mengganggu, sama sumsum juga. Nah, nomor 18 setan namanya kanif. Itu mengganggu daging, tempatnya di daging kita. Setan kanif. Yang nomor 19 yaitu setan namanya setan manak. Setan manang, namanya setan manang. Setan manang itu yang mengganggu betis kita, sering ngilu. Nah, tapi itu cara pengobatannya itu dengan rempah-rempah, kayak tinglu bangli, terus jeruk nipis, terus garam, terus jahe. Nah, dengan rempah-rempah itu ada yang diminum, ada yang ditumbuk baru diolesin kemana. Itu pengobatan dulu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngasih tahu ya itu yang rajanya setan, itu namanya serobot, itu dipanggil itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di zaman Rasulullah ya, makanya adanya maruqyah, doa-doa. Makanya setiap kita doa, ucap bismillahirrahmanirrahim, saat kita baca tasbih, baca ucapan zikir sama Allah, makanya setan itu benar-benar pergi. Nah, tempatnya masing-masing setan itu, tempatnya masing-masing, maksudnya di tempat dimana terus nempel ke dalam tubuh manusia. Itu dikala zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, beda-beda setan yang sekarang, tapi kalau sekarang kan ada kuntilanak, ada genderuwo, ada itu ya yang mengganggu saraf-saraf kita yang saking ketakutan. Nah, makanya kalau kita masih zikir sama Allah, insya Allah semua akan tenang. Kata Allah turunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran terangkan, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman, kata Allah, dan hati mereka menjadi tentram. Dengan apa? Dengan zikir
Dengan mengingat Allah, maka hati akan lebih tenang. Maka dengan zikir apapun, zikir sama Allah, itu akan tenang. Tapi lillah zikirnya, kalau masih mikirin yang enggak gitu, tapi tetap masih alhamdulillah namanya zikir. Nah, jadi zikir itu nggak harus enggak, selalu ingat sama Allah, semua kuasa Allah, semua izin Allah, gitu, seperti itu. Makanya Rasulullah mengajarkan, yaitu setiap kita mau setiap mau pergi baca doa, setiap pulang mau masuk rumah itu selalu baca salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk rumah, itu setan-setan mengganggu kita itu kan hilang. Ya, setan yang mengganggu ke dalam rumah ini ya tujuannya untuk saling bunuh-membunuh nantinya. Makanya ada orang yang dari hutan, kadang-kadang digoda dari setan dari hutan. Orang yang dari pasar itu digoda dari jin-jin pasar, jin setan pasar. Makanya Allah menganjurkan tadi suruh zikir, suruh ingat sama Allah. Itu setan akan lari. Nah, makanya setan itu nggak bisa menggoda sama dari atas sampai dari bawah. Karena setan itu dulu udah minta sama Allah juga, izin sama Allah. Allah mengizinkan bahwa setan suruh tugasnya mengganggu manusia. Emang di waktu dulu dari Nabi Adam mengganggu. Setelah mengganggu, setan ini, ya Allah, saya pengen mengganggu umat manusia. Persilahkan, mau nggak dari mana persilahkan, dari depan silahkan, dari belakang silahkan, dari samping silahkan, kanan kiri itu silahkan. Nah, tapi lupa bahwa setan itu nggak bisa mengganggu manusia, umat Rasulullah atau umat orang Muslim ini dari atas sampai bawah, dari bawah sama atas. Tujuannya apa? Kalau dari atas itu karena kita bisa munajat sama Allah, zikir sama Allah, minta doa sama Allah, berdoa sama Allah, itu nggak bisa tembus. Karena di atas ada Allah, tahu kita dengan angkat tangan, maka nggak bisa. Kalau dari bawah kita nggak bisa nganggu dari bawah. Itu maksudnya kalau kita sering sujud sama Allah, buat sujud sama Allah, wasjud waktu tarif, itu setan nggak bisa ganggu. Tapi kalau sekarang kan beda zamannya. Nah, kalau setan nggak ganggu, tapi manusia yang ganggu kita, yang ganggu setan. Pengennya kalau dikit salahin setan, salah setan, padahal manusia yang gangguin. Malah kebalik jadinya sekarang kan kebalik. Zamannya zaman begitu. Ya, itu kisah sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam.